Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Haidir dan Johnson Martin akan menjelaskan jurnal yang berjudul Influence of the Introduction a Tripennyl Phosphine Group on the Anti-Cancer Activity of a Copper Complex atau pengaruh pengenalan gugus tripennyl phosphine pada aktivitas anti kanker pada senyawa kompleks CU. Abstrak bertujuan untuk mendapatkan kompleks tembaga baru dengan sitotoksisitas yang baik terhadap sel kanker. Tripennyl phosphine atau disingkat TPP diperkenalkan untuk mendapatkan pemahaman tentang pengaruh koligen. Dalam makalah ini, dua kompleks tembaga, 2-benzimidazole, quinolone, metanol, bromida tembaga 2 yang nanti akan disebut kompleks 1 dan 2-benzimidazole, quinolone, tripenylphosphine, bromida tembaga 2 yang nanti akan disimbolkan dengan kompleks 2. Dirancang disintesis dan dikarakterisasi dengan kristalografi sinar X 2 PBMQ untuk menyelidiki pengaruh gugus TPP pada aktivitas anti kanker dari kompleks logam. Meskipun keberadaan gugus TPP mengurangi intensitas sifat interaksi kompleks dengan DNA, yaitu in vitro, aktivitas anti kanker dan serapan seluler dari kompleks yang mengandung TPP jauh lebih unggul daripada rekannya yang kurang TPP. Studi terperinci tentang kompleks 2 sitotoksik yang lebih potensi mengungkapkan bahwa ia terakumulasi dalam nukleus, menahan siklus sel pada fase G0 G1, menyebabkan disfungsi mitokondria yang melibatkan potensi keruntuhan membran mitokondria multan, penipisan tingkat ATP seluler, dan kebocoran kalsium 2+. Akhirnya memicu apoptosis sel. Singkatnya, pengenalan kelompok TPP meningkatkan aktivitas biologis dan kompleks sitotoksisitas. Cisplatin yang diaplikasikan dalam anti kanker membantu perkembangan kompleks yang berbasis logam dan membuat kemajuan luar biasa dalam terapi kanker. Namun, ada keterbatasan, seperti efek samping toksis yang parah, resistensi sel yang melekat atau didapat, serta masalah kelarutan dan atau permeabilitas yang buruk. Oleh karena itu, kompleks logam dengan efisiensi tinggi dan efek samping yang rendah, serta kelarutan yang menonjol, telah dianggap sebagai kandidat potensial untuk terapi kanker. Nah, ligan tripenylphosphine saat ini penggunaannya menghasilkan kompleks dengan sitotoksisitas yang baik, di mana pada beberapa jurnal ada yang mensintesis beberapa kompleks ruthenium di mana mengandung ligan tripenylphosphine yang secara definitif membuktikan adanya peningkatan potensi anti kanker kompleks ruthenium karena adanya gugus tripenylphosphine. Nah, berbeda dengan unsur ruthenium tadi, tembaga merupakan logam endogen dan mudah didapat. Logam ini juga penting secara fisiologis dan ditandai dengan toksisitas yang rendah. Faktanya, tembaga terlibat dalam banyak proses biologis yang terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, beberapa kompleks tembaga yang terdiri dari tripenylphosphine telah dilaporkan memiliki anti kanker yang sangat baik dan mempengaruhi metabolisme mitokondria. Nah, perancah organik benzimidazole dan quinolone adalah pilihan yang terbaik untuk sintesis kemoterapi anti kanker, mengingat sifat biologis yang ekstensif, termasuk adanya aktivitas antivirus, anti kanker, antibakteri, dan anti jamur. Nah, pada jurnal ini dilakukan penelitian terhadap dua kompleks tembaga, di mana dalam penelitian ini dilakukan sintesis dan dianalisis pula aktivitas anti kankernya. Bahan-bahan dan instrumen. Bahan percobaan dapat dilihat pada slide. Kemudian instrumen yang digunakan ada FTIR, SIMS, microanalyzer, dan spektrofotometer UV-Vis. Kemudian di sini ada metode. Yang pertama yaitu sintesis ligan. Nah, sintesis ligan ini ada dua step. Yang pertama itu ada pembentukan kristal 2-pirajin 2-il benzoimidazole yang dilakukan dengan cara mencampurkan 2 pirajin karboksil asid dengan konsentrasi 1 mmol sebanyak 0,108 gram dengan 1,2 diaminobenzen dengan konsentrasi 1 mmol
sebanyak 0,124 gram dicampurkan ke dalam asam fosfat, kemudian dipanaskan pada suhu 180 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian setelah 6 jam dimasukkan ke dalam air dingin yang diaduk, kemudian disaring agar diperoleh endapan. Nah, endapan yang diperoleh itu kemudian dikristalkan dengan bantuan metanol sehingga akan diperoleh kristal 2-pirajin 2-il benzoyl imidazol. Nah, kristal yang tadi diperoleh itu kemudian diambil sebanyak 0,196 gram, kemudian dicampurkan dengan 2 bromometil isoquinolin sebanyak 0,2021 gram, dicampurkan ke dalam aseton, kemudian dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius dan direplak selama 12 jam. Kemudian didinginkan hingga suhu kamar hingga terbentuk serbukan sehingga diperoleh serbuk kristal 2,2 pirajin 2-il 1H benzoyl imidazol metilquinolin. Nah, kemudian selanjutnya adalah sintesis kompleks Cu2PBMQ CH3HBr. Nah, ligan yang tadi yang telah terbentuk kemudian dilarutkan dengan 3 mili metanol, kemudian dimasukkan ke dalam larutan CuBr2 yang dipreparasi terlebih dahulu dengan cara CuBr2 sebanyak 0,045 gram dilarutkan dalam 2 mili etanol. Kemudian disimpan ke dalam wadah kaca tertutup pada suhu ruang selama 1 minggu sehingga akan diperoleh kristal. Kemudian selanjutnya adalah sintesis kompleks Cu2PBMQ tripenyl phosphine bromide. Nah, ini dilakukan dengan cara larutan campuran sebanyak 7 mili yang terdiri dari CuBr sebanyak 0,043 gram ditambahkan dengan 2 PBMQ 0,0034 gram dan tripenyl phosphine 0,0052 gram ditambahkan dengan aseton nitril 4 mili dan diklorometan 3 mili. Kemudian larutan tersebut diaduk pada suhu kamar sampai terbentuk warna kuning, kemudian didiamkan pada suhu kamar selama 2 minggu sehingga akan diperoleh kristal kompleks. Selanjutnya adalah metode yang pertama adalah pengukuran kristalografi yang dilakukan dengan menggunakan metode evaporasi pelarut dengan menggunakan diffractometer, yaitu alatnya adalah supernova diffractometer dengan radiasi Cu pada lambda 1,54184 Armstrong pada suhu 293 Kelvin. Kemudian selanjutnya adalah thermographmetric C dan solution solubility yang dilakukan dengan menggunakan instrumen meter Toledo TGA-SDTA. Yang pertama kali dilakukan adalah instrumen dilakukan warming up selama 3 jam setelah mesin dinyalakan, kemudian diatur parameter heating rate sebesar 10 derajat Celcius per menit dari suhu ruang sampai suhu 900 derajat Celcius dengan aliran nitrogen sebesar 20 mili per menit. Kemudian sampel padatan disimpan pada crucible keramik, kemudian diukur dengan menggunakan instrumen TGA. Uji interaksi DNA. Yang pertama itu ada analisis spektral di Chromes melingkar. Konsentrasi ctDNA diukur dengan UV vis pada 260 nanometer dan 280 nanometer dengan koefisien absorpsi molar 6600 per molar per centimeter. Nilai absorbansi 260 nanometer dan 280 nanometer terletak di 1,8 sampai 1,9 yang menggambarkan bahwa larutan DNA cukup bebas dari protein. ctDNA 50 mikromolar diinkubasi dengan berbagai konsentrasi kompleks 1 dan 2, 10 sampai 50 mikromolar dan larutan buffer 5 milimolar tris asam klorida, 50 milimolar buffer natrium klorida pH 7,4 pada suhu kamar. Larutan campuran diukur segera dalam instrumen MOS 500 atau Biologic Scans Instrument Cecinet Pareset France dan panjang gelombang pemindaian yang direkam mulai dari 220 nanometer hingga 320 nanometer. Latar belakang larutan buffer dikurangi sebelum pengujian.
eksperimen menggantikan EB. Sistem ctDNA 100 mikromolar per EB 10 mikromolar diinkubasi dalam 96 well cell culture plate selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Dan kemudian larutan campuran dititrasi dengan kompleks 1 dan 2 mulai dari 0 hingga 90 mikromolar dalam inkubator suhu konstan pada 37 derajat Celcius selama 4 jam. Spektrum fluoresensi adalah diukur pada pembaca plat mikro Tecan Infinite M1000 Pro. Pembelahan DNA PBr322 diinkubasi dengan berbagai konsentrasi kompleks 1 dan 2 10-50 mikromolar dalam larutan buffer 50 milimolar tris asam klorida per 50 milimolar natrium klorida pH 7,4 pada 37 derajat Celcius selama 4 jam. Sampel DNA dianalisis dengan elektroforesis 85 volt 1 jam pada 1% gel agarosa dalam buffer 1 kali TAE 40 milimolar tris 20 milimolar asam asetat dan 1 milimolar EDTA pH 8,3. 2.6 aktivitas antikanker in vitro. Yang pertama itu ada garis sel dan kondisi kultur kanker manusia dan sel normal, garis sel kanker lambung BGC 823, garis sel kolangiokarsinoma atau TFK1, garis sel kanker hati SMMC 7721, garis sel hati normal L02, sel L02 dan BGC 823 dipertahankan dalam media Eagle yang dimodifikasi Dulbelco pada suhu 37 derajat Celcius di bawah 5% karbon dioksida, 95% udara dalam inkubator yang dilembabkan sel TFK1 dan SMMC 7721 diperbaiki di Roswell Park Memorial Institute atau RPMI 1640 medium pada 37 derajat Celcius di bawah 5% karbon monoksida, 95% udara, dan inkubator yang dilembabkan. Bagian kedua, uji sitotoksisitas. Sitotoksisitas kompleks yang diuji terhadap garis sel BGC 823, TFK1, SMC 7721, L02 ditentukan dengan uji MTT saat sel dibiarkan di 96 well cell culture plate ditumbuhkan untuk bertemu. Berbagai konsentrasi kompleks cisplatin dan 2 ppmq ditambahkan untuk 48 jam pada 37 derajat Celcius di bawah 5% karbon dioksida, 95% udara dalam inkubator yang dilembabkan. Sel-sel yang dirawat diberi label dengan pewarna MTT 20 mikroliter 5 mg per mili selama 4 jam. Itu media kultur itu disaring dan ditambahkan DMSO 150 mikroliter per well. 96 well cell culture plate dikocok selama 10 menit. Nilai absorbansi pada 492 nanometer diukur menggunakan Tecan Infinite M1000 Pro Microplate Reader. Bagian ketiga, lipofilisitas dan serapan seluler. Lipofilisitas atau log P oktanol berbanding air O banding W kompleks 1 dan 2 diukur dengan sistem air banding 1 oktanol menggunakan metode labu kocok. Larutan dari kompleks 1 dan 2 30, 40, dan 50 mikromolar disiapkan dalam air yang telah dijenuhkan dengan 1 oktanol. Volume yang sama 2 ml dari larutan dan 1 oktanol yang sudah jenuh dengan air dicampur dan dikocok pada suhu kamar selama 24 jam dan kemudian dipisahkan menjadi 2 fase dengan sentrifugasi. Konsentrasi zat terlarut dalam fase air ditentukan dengan spektrofotometri. Log P nilai dihitung dari rata-rata dari 3 pengukuran independen. Log P oktanol banding air nilai dihitung menggunakan persamaan log P oktanol banding air sama dengan log konsentrasi mula-mula dikurang konsentrasi terakhir dibagi konsentrasi akhir. Spektrofotometri massa plasma yang digabungkan secara induktif ICP-MS digunakan untuk mengukur kandungan Cu intraseluler sel SMMC 7721 disemai di dalam plat kultur sel 100 mm sampai membelah. Setelah 24 jam, sel SMMC 7721 diperlakukan dengan kompleks 1 dan 2 pada 10 mikromolar selama 8 jam. Dan kemudian sel-sel dikumpulkan dengan tripsin dan dicuci dengan fosfat buffer salin atau PBS dalam tabung sentrifus sitoplasma nukleus dan mitokondria sel SMMC 7721. Kit isolasi mitokondria sel sesuai dengan instruksi pabrik. Ekstraksi yang terkumpul di digest dengan asam nitrat 100 mikroliter pada 55 derajat Celcius selama 1 jam. Asam peroksida 30% 50 mikroliter pada 95 derajat Celcius selama 1 jam.
dan asam klorida 100 mikroliter pada 95 derajat Celcius selama 1 jam. Secara berurutan, larutan itu kemudian diencerkan hingga volume akhir 4 ml dengan air suling ganda. Isi tembaga dihitung sebagai nanogram tembaga per 10⁻⁶ sel. 2.7 Studi mekanisme kematian sel. 2.7.1 Uji aneksin VPI propidium iodida. Sel SMMC7721 dibiarkan di 6-well cell culture plate untuk dibasah selama 24 jam dan kemudian diolah dengan kompleks 2 di konsentrasi yang ditunjukkan selama 24 jam. Sel SMMC7721 dikumpulkan dan diwarnai menggunakan kit deteksi apoptosis BD aneksin VFITC sesuai dengan instruksi pabrikan. Pengumpulan sel SMMC7721 menggunakan flow cytometry. Sel pada tahap yang berbeda dianalisis dengan software FlowJo. Bagian kedua, uji siklus sel. Sel SMMC7721 dikultur dalam 6-well cell culture plate hingga membelah selama 24 jam. Kemudian media kultur diganti dengan media segar yang mengandung beberapa konsentrasi kompleks 2. Selama 8 jam, sel dicuci dengan PBS dan dicerna dengan tripsin dan dimobilisasi dengan 70% etanol dingin dan akhirnya diawetkan pada suhu 4 derajat Celcius. Sel yang tidak bisa bergerak dibuang sesuai dengan instruksi pabrik dan kit regen DNA Kegen Cycle Test Plus. Sel dikumpulkan dengan flow cytometry dan data dianalisis dengan ModFit LT software. Nah, ini merupakan hasil dari struktur kristal. Kompleks 1 mengkristal dalam kristal triklin yang dapat dilihat pada gambar 1. Satuan asimetris kompleks terdiri dari 1 ion Cu2+, kemudian 1 ligan netral, 1 molekul metanol, dan 2 atom brom. Nah, pada kompleks 1, geometri koordinasinya berada di sekitar pusat Cu yang dapat digambarkan sebagai piramida tetragonal. Kemudian kompleks yang 2 itu merupakan kompleks tetrahedra, di mana kompleks 2 ini liganya mengkoordinasikan Cu1 dan Cu1A yang terletak pada 2 bidang yang paralel, yaitu 2 pirajin 2-il dan imidazol. Kemudian hasil dari pengukuran stabilitas. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 1, bahwa kompleks 1 dan 2 ini relatif stabil dan integritas kristalnya dapat dipertahankan hingga suhu 200 derajat Celcius. Kemudian kompleksnya ini relatif stabil dalam larutan pada kurun waktu 48 jam. Interaksi DNA, analisis spektral di Chromes melingkar. DNA adalah target intraseluler utama untuk kompleks logam anti kanker. Interaksi kompleks dengan ctDNA adalah diselidiki dengan spektrometri di Chromes melingkar. Puncak karakteristik bDNA terdiri dari pita positif dan negatif pada 275 nanometer dan 245 nanometer yang masing-masing disebabkan oleh susunan basa dan konfirmasi bDNA. Seperti yang dapat dibuktikan dari spektrum yang dilaporkan di gambar 2 di hadapan kompleks 1 dan 2, pita khas bDNA mengalami pergeseran merah dan intensitasnya berkurang secara signifikan, yang ditunjukkan bahwa kedua kompleks dapat berinteraksi dengan DNA. Selanjutnya, modifikasi spektral berkaitan dengan keberatan kompleks 2 lebih kuat dari rekan mereka yang diamati untuk kompleks 1, menandakan kompleks 2 itu menyebabkan gangguan lebih kuat pada struktur sekunder DNA. Tes elektroforesis gel agarose. Interaksi kompleks 1 dan 2 dengan DNA PBr322 itu diselidiki melakukan uji elektroforesis gel agarosa. DNA PBr322 dapat menampilkan dirinya sendiri dalam 3 bentuk: supercoil bentuk 1, melingkar, bercabang, atau terbuka, form 2, dan di linear bentuk 3. Seperti yang dapat ditunjukkan dari hasil uji elektroforesis yang dilaporkan di gambar 4, di hadapan sebuah zat reduksi oksidasi biologis endogen, asam peroksida atau asam askorbat. Pengobatan DNA PBr322 dengan kompleks 1 dan 2 menghasilkan konversi bertahap dari bentuk 1 menjadi bentuk 2 dan 3. Kompleks 1 dan 2 ditampilkan aktivitas pembelahan DNA yang kuat, dan DNA dibelah oleh kompleks 1 ke tingkat yang lebih besar daripada kompleks 2. Kesimpulan, kompleks 1 dan 2 dirancang, disintesis, dan dikarakterisasi. Kompleks yang berisi grup TPP menunjukkan peningkatan sitotoksisitas dan serapan seluler dibandingkan dengan rekannya yang bebas TPP. Selain itu, meski kompleks 2 yang terdiri dari TPP diamati untuk meningkatkan DNA dengan interkalasi
sehingga mengganggu struktur sekunder DNA. Afinitas pengikatannya terhadap DNA diamati sedikit lebih rendah dari kompleks 1 yang tidak memiliki bagian TPP. Sifat anti kanker dari kompleks 2 yang mengandung TPP kemudian diselidiki. Bukti menunjukkan kompleks 2 itu terakumulasi dalam inti dan menghentikan siklus sel pada fase G0 sampai G1. Kompleks ini juga mengganggu struktur mitokondria yang berpotensi menyebabkan runtuhnya membran mitokondria secara bersamaan, penipisan ATP dalam sel, dan kebocoran kalsium 2+, dan akhirnya menyebabkan apoptosis sel. Hasil dengan demikian menunjukkan bahwa aktivitas biologis dan sitotoksisitas kompleks tembaga sangat dipengaruhi oleh kehadiran TPP. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di grup diskusi. Sekian dari kita, terima kasih.